Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, kita kalau ngomongin perut itu merupakan hal yang sensitif. Kenapa sensitif? Ya jelas ya, perut itu seperti pusat bahan bakar di tubuh manusia. Kalau seandainya perut terganggu, ya otomatis terganggu juga semuanya ya. Apalagi kalau seandainya perut kosong, ya tentu jadi lemas, ya ngapa-ngapain jadi nggak optimal ya, terganggu ya, karena itu tadi pusat bahan bakar terganggu, jadi bermasalah semuanya. Kemudian teman-teman pernah tidak merasakan merasa panas di perut? Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas penyebab kenapa perut terasa panas dan juga cara mengatasinya. Nah, mungkin saat teman-teman merasa panas di perut ataupun di ulu hati, ya mungkin diikuti dengan rasa perih ya, kemudian juga rasa seperti terbakar, kemudian juga bisa mual ya, atau bisa sampai muntah. Nah, tentu ini sangat tidak nyaman sekali. Penyebab yang paling umum diantaranya yang pertama adalah gastritis. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar gastritis, ya mungkin sudah tahu lah gastritis, tapi sebenarnya itu nggak tahu. Nah, maksudnya gimana, dok? Ya mungkin gampang ya nyebut, kamu kayaknya gastritis nih, kamu kena gastritis. Nah, padahal gastritis itu sendiri sebenarnya nggak tahu. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Gastritis itu adalah peradangan pada dinding lambung. Nah, biasanya diikuti dengan rasa panas ya, rasa perih, kemudian juga mual, bahkan sampai muntah. Nah, jadi gastritis itu adalah peradangan pada dinding lambung ya, udah tahu ya. Jadi walaupun teman-teman sudah sering merasakan panas di perut, ya bisa jadi gastritis. Nah, ini jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena kalau seandainya peradangan dinding lambung ini nggak diobati, ini bisa nanti malah jadi tambah jelek ya. Bisa luka dinding lambungnya, nanti bisa timbul perdarahan di situ. Bisa nanti pas saat muntah keluar darah, BAB juga bisa keluar darah. Kemudian juga nanti malah jadi kanker lambung. Nah, jadi memang harus hati-hati. Yang kedua, GERD, gastroesophageal reflux disease, ataupun reflux asam lambung, ataupun orang taunya naiknya asam lambung. Nah, jadi GERD ini, ya ini bisa juga, kenapa? Ya tentu, karena GERD, gastroesophageal reflux disease, ataupun naiknya asam lambung, tentu gejalanya itu panas-panas di perut, ataupun bisa rasa terbakar di dada, ataupun rasa tidak nyaman di tenggorokan, bahkan mulutnya terasa asam. Nah, jadi teman-teman, kenapa ini bisa terjadi? Ya tentu ya, di lambung dan di esofagus ya, antara pertemuan itu ada otot. Nah, kalau seandainya ototnya terganggu atau fungsinya nggak baik, nah ini bisa terbuka. Saat terbuka, asam lambung bisa naik ke atas. Nah, jadi intinya bisa dibilang kalau otot itu ataupun namanya sphincter esofagus itu sebagai pintu ya, pintu masuk ataupun pintu gerbang. Makanan mau masuk dia terbuka, makanan sudah masuk dia harusnya tertutup. Normalnya gitu, nggak boleh tertutup terus, nggak boleh terbuka terus. Jadi makanan masuk dia harus terbuka, makanan sudah masuk dia harus tertutup. Itu fungsi normalnya. Kalau dia fungsinya nggak bagus ataupun nggak normal, terbuka, asam lambung bisa naik ke atas. Jadi normalnya asam lambung nggak boleh sampai ke atas karena dia bisa mengiritasi ya dinding-dinding esofagus, ataupun bisa mengiritasi tenggorokan. Ya pokoknya asam lambung itu nggak boleh naik ke atas dan juga nggak boleh berlebih jumlahnya. Yang ketiga, tukak lambung. Nah, dari namanya saja sudah tukak lambung, berarti luka pada lambung ya. Nah, ini biasanya lukanya pada dinding lambung. Ini penyebabnya paling umum itu ada dua. Karena penggunaan obat anti nyeri yang terus menerus ya dalam jangka panjang biasanya. Yang kedua karena H. pylori, Helicobacter pylori. Nah, ini paling sering ya infeksi dari Helicobacter pylori.
Nah, gejala yang ditimbulkan bisa rasa panas di ulu hati, ya, nyeri, heartburn, ya, rasa terbakar di dada juga, kemudian juga mual dan muntah. Nah, kalau seandainya ini tidak diobati, ini bisa lukanya jadi berdarah, ya, berdarah, kemudian tukaknya itu nanti saat muntah bisa muntah darah, BAB-nya juga bisa BAB darah. Jadi jangan sampai tidak diobati. Jadi normalnya lambung kita itu nggak boleh ada yang macam-macam, ada iritasi, luka ataupun sejenisnya, pokoknya harusnya normal. Nah, karena itu tadi kalau macam-macam ya berarti ada sakit di situ. Yang keempat, karena reaksi terhadap makanan. Nah, jadi rasa panas di perut juga bisa karena reaksi terhadap sesuatu makanan, ya, misalkan makanan pedas ataupun misalkan karena teman-teman minum alkohol. Nah, ini bisa menyebabkan sensasi panas, ataupun karena makanan tertentu. Ada orang-orang yang sensitif terhadap jenis makanan tertentu, misalkan makanan yang golongan jeruk, ya, entah itu jeruk bali, jeruk nipis, itu bisa menimbulkan rasa panas kalau memang orang tersebut sensitif. Kemudian makanan berlemak juga, orang yang sensitif terhadap makanan berlemak itu bisa timbulnya rasa panas. Ataupun produk olahan susu. Nah, orang-orang yang sensitif bisa juga, ataupun yang gluten, ya, ini juga bisa. Nah, jadi memang tidak semua orang makan makanan yang sensitif ini rasa panas, tapi ada orang tertentu yang memang kalau makan makanan tersebut jadi panas perutnya. Yang kelima, infeksi lambung. Nah, jadi ya, infeksi lambung ini keluhannya sama, ya, tadi rasa panas, kemudian juga sering sendawa, mual, muntah, bahkan nyeri. Nah, infeksi lambung paling sering disebabkan oleh H. pylori, Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori ini sebenarnya normal ada di lambung, tapi kalau sudah berlebihan, sudah nggak wajar lagi, ya, menimbulkan keluhan, menimbulkan penyakit. Yang keenam, IBS, Irritable Bowel Syndrome. Nah, jadi IBS ini merupakan iritasi yang terjadi pada usus besar. Dia sekumpulan gejala yang mempengaruhi fungsi usus besar. Nah, ini biasanya fungsi usus besarnya terganggu, ya, terganggu, kemudian juga bisa menyebabkan teman-teman diare, sembelit, ya, kemudian juga rasa panas di perut, kemudian juga bisa mual, bisa muntah, atau teman-teman juga bisa rasa tidak nyaman, intinya seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman penyebab kenapa perut terasa panas, ya, yang sering terjadi itu penyebabnya. Nah, kemudian teman-teman cara mengatasinya bagaimana, ya? Kalau cara mengatasi gastritis, ya, kemudian juga tukak lambung, kemudian juga IBS ataupun yang lain, ya, memang teman-teman harus meminta pertolongan ke dokter, ya, supaya mendapatkan penanganan tepat kalau memang benar-benar lagi kambuh. Nah, jadi jangan malu-malu berkonsultasi, jangan menunda-nunda berkonsultasi, ya. Nah, supaya pengobatannya juga lebih efektif. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga terbantu video ini. Nah, jangan lupa di like, di share, dan juga tulis komentar video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.